أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دينه كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sedang Jumat yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat, kita masih dipanjangkan umur sehingga pada siang hari ini kita sama-sama dapat berkumpul dalam rangka melaksanakan tugas dan kewajiban kita, yaitu sholat Jumat berjamaah. Shalawat serta salam tak lupa kita limpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW, yang mana beliau telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah sampai zaman ilmu pengetahuan yang sama-sama pada saat ini kita rasakan. Dan juga marilah bersama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya bertakwa, yaitu menjalankan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang berbahagia. Sejak kita menjadi bangsa yang merdeka, barangkali sudah jutaan kaum muslimin dan muslimat yang telah berhasil menunaikan rukun Islam yang kelima, dan berjuta-juta hewan yang telah disembelih untuk melaksanakan perintah Allah, yaitu berkurban. Dan ibadah ini akan terus berkembang setiap tahunnya, bukan saja kita umat Islam di Indonesia, tapi juga bagi umat Islam di seluruh penjuru dunia pada melaksanakan ibadah haji. Suatu hal yang harus disadari bagi kita yang telah berhasil menunaikan ibadah haji maupun yang belum berangkat haji, mereka harus dapat mempertinggi pemahaman tentang ibadah haji ini. Sebenarnya Allah mensyariatkan ibadah haji ini pada kaum muslimin dan muslimat yang mampu fisiknya, yang mampu mentalnya dan biayanya untuk ibadah haji ke Mekah. Pemahaman ini bertitik tolak pada apa sebenarnya yang kita harapkan kepada Allah dengan melaksanakan haji ke Mekah, dan apa pula yang dikehendaki Allah dari kita dengan mensyariatkan haji ini sebagai rukun Islam yang kelima. Pertanyaan ini dapat kita miliki dan timbul ketika kita mendengar ayat yang terdapat dalam surat Al-Imran ayat 90. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi bil baiti man istata'a ilaihi sabila. Wajiban manusia terhadap Allah menunaikan haji ke Mekah buat siapa saja yang sanggup berangkat ke sana. Pada umumnya ada dua hal yang menggerakkan hati kita untuk berangkat haji ke Mekah. Yang pertama, untuk mendapatkan haji yang mabrur dan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Di samping kesempatan lain yang bermanfaat untuk kehidupan dunia. Memang ini beralasan karena sudah digambarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, sebagaimana beliau bersabda, al-hajjul mabrur laisa jazaa illa jannah. Haji yang mabrur itu ganjarannya adalah surga. Dan untuk mengenal ampunan dosa, maka Nabi bersabda, man hajja hadzal baita falam yaqus walam yaqsuk kharaja min dhunubihi kayomi waladatu ummuhu. Barang siapa
yang melaksanakan ibadah haji ke Mekah, di mana dia sedang melaksanakan atau melakukan perbuatan keji dan kefasikan, maka dia bersih dari dosanya sebagaimana baru dilahirkan dari perut ibunya. Masyarul muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang berbahagia. Oleh sebab itu, betapapun beratnya melakukan ibadah haji ini, namun ibadah haji merupakan ibadah yang paling mulia di sisi Allah dan ganjarannya sangat bernilai. Maka berbahagialah orang-orang yang pada tahun ini dapat berangkat haji ke Mekah. Sekarang yang harus kita ketahui adalah apa yang dikehendaki Allah dari kita kaum muslimin dan muslimat dengan ibadah haji ini. Tidak cukup kita memikirkan haji mabrur dan ampunan dosa, tapi lihat pula kewajiban yang dilaksanakan dengan ibadah haji ini. Ahli fikir Islam yang terkenal yaitu Abu Nahda Maududi, seorang tokoh Islam, telah menggambarkan dengan lengkap untuk mengungkapkan jawaban ini. Mula-mula diterangkan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam dulu mendirikan sebuah rumah untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala di tempat yang kini menjadi kota Mekah. Usahanya ini mendapat penghargaan yang tinggi dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga rumah itu dinisabkan oleh Allah sendiri, yaitu menjadi rumah Allah atau namanya Ka'bah. Maka ditentukan barang siapa yang ingin melakukan ibadah pada Allah atau sholat, hendaklah menghadap tempat itu atau Ka'bah. Dan barang siapa yang sanggup untuk berziarah ke sana, hendaklah dia pergi walaupun sekali seumur hidupnya, yaitu untuk melakukan tawaf seperti kecintaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Demikianlah juga memerintahkan pada haji ini. Setelah membicarakan berbagai hal mengenai haji, maka Maududi mengungkapkan pada saat jemaah haji menginjakkan kakinya di tanah suci Mekah, maka diluangkan matanya tergambar sejarah Islam dalam tahap pembangunan dahulu. Mereka melihat tempat-tempat penting yang merupakan peninggalan sejarah dari golongan umat yang disebut radhiyallahu anhum. Allah meridhai mereka atas perjuangannya pada masa lalu. Suatu bentuk kehidupan tertinggi yang harus dicapai dengan seorang muslim. Mereka mengorbankan harta dan jiwa untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Setiap butir pasir anak naik saksi bahwa tempat itu adalah tanah suci. Maka dari situlah pertama-tama kali ada agama Islam, dan di sana memancarkan nur dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Hati seorang muslim yang naik haji karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan agamanya akan berisi penuh kenangan, yaitu pada saat mereka berdua di masing-masing, maka mereka membawa kenangan sejarah Islam dalam hatinya. Sampai akhir hayatnya mereka berkesan sangat dalam. Masyarul muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang berbahagia. Kita ingat ketika Siti Hajar pergi dari rumah Siti Sarah diantar ke tempat yang halus, yaitu padang pasir, yang diantar oleh Ibrahim alaihissalam. Ketika itu Ismail sangat kepanasan karena ditaruh di padang pasir yang tandus dan panas. Dan ibunya Siti Hajar sangat biru, sangat sedih karena anaknya selalu menangis. Disitulah Siti Hajar mencari air untuk anaknya, dan dilihat di situ mencari kafilah-kafilah yang hadir, tapi tidak ada. Dia berlari ke suatu tempat di mana dia berlari-lari sampai 7 kali, Safa dan Marwah 7 kali. Di situ pun air tidak ada. Kemudian terdengarlah suara dari langit bahwasanya anak itu diajak ke tempat sesuatu. Maka ketika Ismail meletakkan
kakinya, tumitnya ke bumi, maka keluarlah air yang dinamakan air Zam-Zam. Inilah yang suatu hari umat Islam Indonesia yang pergi haji membawa air Zam-Zam yang tidak habis-habisnya sampai sekarang. Dan kita lihat juga kisah daripada Nabi Ibrahim yang mana beliau telah bermimpi mau menyembelih anaknya yaitu Ismail, dan Ismail itu pun menuruti apa yang dikatakan oleh ayahnya Ibrahim. Setelah diajak ke suatu bukit, maka Nabi Ismail itu mengatakan, silakan, kalau Allah memerintahkan saya disembelih, sembelihlah saya. Disitulah sebelum sampai ke tempatnya, setan selalu menggoda mereka. Pertama digoda ibunya. Kata setan apa? Baik, ibu, anak kamu itu mau kemana? Kata ibunya, mau nyari kayu sama bapaknya. Bukan nyari kayu untuk bakar, tapi anak kamu itu mau disembelih oleh bapaknya. Apa kata ibunya? Silakan, ini adalah perintah Allah, saya ikhlas anak saya disembelih. Kata istilahnya ibunya itu tidak terpengaruh oleh setan, kalau setan itu ditipu oleh ibunya dan kamu. Setelah itu tidak puas saat itu, langsung dia itu memerintahkan atau berjalan ke tempat Ismail. Ismail pun digoda oleh setan. Kamu mau dibawa kemana? Saya mencari kayu bakar oleh orang tua saya. Kamu bukan mencari kayu bakar, kamu mau disembelih. Lantas Nabi Ismail itu mengatakan kepada setan sama dengan jawaban dari ibunya. Dan yang ketiga yaitu Nabi Ibrahim pun digoda, dikatakan oleh setan, itu kamu menyembelih anak kamu yang ganteng, yang cakep. Kalau kamu sembelih, kamu akan bersesal nanti. Maka setan itu diusir, lalu dilaknat oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian pada saat sekarang ini, orang-orang yang pergi haji itu melempar jumrah ular Mustafa, ada situsnya adalah ketika Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya digoda oleh setan. Dan juga yang namanya Ibu Hajar lari-lari ke sofa ke bawah, maka itu namanya Sa'i. Itu pun adalah suatu yang diwajibkan oleh umat Islam untuk pergi haji ke Mekah. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Demikianlah Al-Mududi mengungkapkan sedikit hakikat tentang ibadah haji. Dan bila hal ini kita berturuti dalam diri kita, maka bertemulah dengan masalah haji yang mabrur yang diharapkan oleh setiap manusia. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Marilah bersama-sama kita doakan kepada jemaah Indonesia yang telah ada di Mekah dan pulang untuk ke daerahnya masing-masing. Kita doakan semoga diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan haji yang mabrur. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bil ijtihadi wal ihtisami bihablil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء